Zone. Oke, balik lagi di Morning Zone. Dan selamat pagi untuk Zoner yang baru bergabung, juga pendengar Trijaya. Bisa ikutan diskusi, bisa ikutan berbagi informasi, pantauan cuaca, pantauan lalu lintas, juga bisa komen-komen topik kita, obrolan kita di pagi hari ini. Nah, tadi Om Andri sudah signing out, sementara sekarang kita sudah bersama dengan Hafid Mardiansyah, salah satu redaktur di okezone.com. Oke, Mas Hafid, selamat pagi. Sehat ya? Pagi. Ya. Oke, kita hangatkan di suasana mendung dan hujan di pagi hari ini. Ini kemarin ada penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di rumah Sekjen PDIP, yaitu Hasto Kristianto, dan penyidik KPK membawa satu koper diduga bukti suap dari penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan penggeledahan dilakukan di rumah Hasto berlangsung sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, tim penyidik KPK keluar dari rumah Hasto sekitar jam 18.18 WIB dan membawa satu koper berwarna hitam. Kabarnya yang diamankan adalah buku dan flash disk ya, benar ya? Itu ya. Seperti apa penggeledahannya? Itu sebenarnya buku dan flash disk, keterangan dari ketua kuasa hukum dari PDIP sendiri bilang bahwa yang diamankan memang Johannes ini ya, siapa? Siapa sih namanya? Lupa saya juga. Wait. Johannes, biasanya manggilnya Johannes. Tar, Johannes siapa sih? Kok jadi lupa ya? Ya udah lanjut Tom. Johannes Tobing. Johannes Tobing bilangnya bahwa memang satu buah flash disk dan satu buah buku milik ajudannya yang diamankan. Tapi dari KPK sendiri bahasanya lebih normatif, katanya yang diamankan memang yang berkaitan dengan kasus suap ini. Oke. Tapi sebenarnya kan yang masyarakat harus tahu sebenarnya kasusnya kayak gimana sih gini gitu. Iya. Kasusnya kan sebenarnya itu di 2020. Iya. Pada waktu itu ada PAW atau pergantian antar waktu, di mana ada satu kader PDIP yang turun dari ini digantikan oleh harusnya di PDIP itu ada satu kader namanya Rizky Aprilia. Yeah. Di Rizky Aprilia itu yang harusnya naik setelah PAW dalam PAW tersebut. Dalam PAW tersebut. Menggantikan yang meninggal ya. Menggantikan yang meninggal. Lalu tiba-tiba datanglah Harun Masiku yang waktu itu menyuap ex komisioner KPU Wahyu Setiawan. Yeah. Nah, disitulah mulai ada mulai ada kasus di situ dan ketahuan pada akhirnya kena OTT di 2020. Itu yang panjang sampai sekarang. Kenapa masih panjang? Karena menyeret banyak nama nih, nama-nama besar di perpolitikan kita. Gitu. Benar. Oke, jadi yang belum dituntaskan adalah Harun Masikunya sendiri sebagai terduga penyuapnya tadi, dan yang diloloskan sebagai anggota DPR dalam PAW itu. Jadi kasusnya ini Harun Masiku. Sebenarnya kalau dari argumentasi PDIP sendiri, ini kasus agak aneh karena kasus penyuapan Harun Masiku sendiri sudah inkrah, meskipun Harun Masikunya tidak ada, belum tertangkap, masih buron. Karena ex komisioner KPU si Wahyu Setiawan juga sudah bebas kan, gitu. Jadi sebenarnya kemudian yang dua lainnya tadi, yang dua lainnya juga sudah bebas juga. Ya? Satu dari pihak swasta, satu dari ajudan dari Wahyu Setiawannya. Itu juga sudah bebas dan sudah inkrah dari proses vonis, banding sampai kasasi. Kata PDIP bilangnya tidak ada nama Hasto di situ. Lalu tiba-tiba muncul Hasto pada 24 Desember disebutkan bahwa Hasto merintangi penyidikan dari kasus Harun Masiku. Ada dua ya. Hasto sebagai terlibat juga dalam penyuapannya tadi. Kemudian yang kedua adalah merintangi penyidikan. Karena kalau misalkan kita ngomongin ngutip kata-katanya Ketua KPK Setio Budianto, dijelaskan bahwa Hasto ini yang menyuruh Harun Masiku untuk merendam handphone, lalu kabur ke luar negeri. Yang direndam tuh handphonenya Harun Masiku yang digunakan untuk transaksi dengan Wahyu Setiawan itu. Jadi handphonenya Hastonya juga kabarnya direndam juga ya? Iya, dia juga, intinya sih semua handphone yang menyangkut itu direndam untuk menghilangkan ini ya. Dan ada bisikan-bisikan dari sini bahwa ketahuan OTT-nya bocor. Nah, jadi OTT-nya bocor. Siapa yang ngebocorin?
Nah ini kalau kata mantan penyidik KPK Novel Baswedan, ini bukan kata saya ya, kata Novel Baswedan disebutin bahwa sebenarnya ketika OTT tersebut memang Harun Masiku ingin ditangkap, tapi ketua KPK terdahulu Firly Bahuri membocorkan OTT tersebut ke petinggi-petinggi PDIP. Petinggi-petinggi PDIP itu sampailah ke telinga siapa Hasto. Ya, petinggi PDIP termasuk Hasto gitu. Iya, termasuk Hasto. Hasto lalu menyuruh Harun Masiku untuk kabur ke luar negeri dan mengamankan barang bukti. Jadi ini kasusnya kasus lama, tapi baru terungkap dan baru besar karena ada sangkut pautnya dengan politik. Jadi itu yang ribet sebenarnya dan menyeret nama besar juga kan gitu. Iya. Oke, tapi soal bukti keterlibatan adanya Hasto dalam kasus ini pasti udah dimiliki oleh KPK kan ya? Iya, pasti dimiliki oleh KPK karena KPK juga akan membuka delik baru kan, membuka delik baru karena kasus yang lama itu sudah ingkrah. Jadi harus mau nggak mau harus membuka delik baru sambil memburu Harun Masiku yang katanya sudah diketahui nih. Kita tapi nggak tahu dia mana-mananya kan. Yang masuk ke perintangan penyidikannya itu yang mana yang merintangi penyidikan, yang menyuruh Harun Masiku kabur dan merenah Menpol itu ketika sesaat sebelum adanya OTT. Makanya ketika OTT yang tertangkap hanya Wahyu Setiawan dan ajudan-ajudannya yang 3 orang itu kan, 3 orang yang udah dihukum. Tapi Harun Masiku dan Hastonya karena sudah bocor isunya bahwa jadi mereka sudah bisa mengamankan terlebih dahulu. Jadi itu berat kita bahasnya hari ini. Iya. Ini memang jadinya kayak serial drama ya. Drama pemberantasan korupsi, drama politik. Ya karena kan PDIP-nya menganggap bahwa ini adalah pengalihan di mana ada OCCRP yang memasukkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam nominasi satu tokoh terkorup di dunia. Mereka kan bilangnya begitu, jubir-jubir PDIP. Terus Hasto juga bilang punya bukti ya, video-video skandal itu. 5 skandal 5 pejabat. Oh iya. Yang katanya berkaitan dengan kasus korupsi, suap, dan juga isunya ada soal 3 periode kemarin yang sempat gagal, yang gonjang-ganjing. Makanya dia bilangnya punya 5 video skandal yang akan segera dibongkar katanya. Tapi kan itu sebenarnya bisa jadi bumerang buat Hasto sendiri. Karena kalau dari jadi bumerang karena akan muncul pandangan bahwa kenapa Hasto nggak menyebarkan ini dari dulu? Kenapa baru sekarang? Kenapa baru ketika dia kena kasus hukum seolah-olah jadi bahan ancaman gitu kan. Jadi kan masyarakat pun menilainya kok jadi kayak drama gitu kan. Kalau misalkan Anda ingin memberantas korupsi ya harusnya nggak menunggu sampai Anda terancam dulu baru ini gitu kan. Keluar dia gitu. Jadi kan ya itu jadi miris. Tapi kubu Hastonya memang tidak melakukan atau mengajukan pra peradilan ya? Ya tapi kan yang jadi masalah ini prosesnya cepat banget nih. Jadi kayak ditetapkan tersangka 24 Desember lalu tiba-tiba dipanggil sebagai tersangka pada tanggal 6 nggak hadir karena Hasto bilangnya mau ada HUT PDIP puncaknya. Jadi tapi tiba-tiba tanggal 7 digeledah. Artinya kan memang seperti tidak memberi ruang untuk Hasto untuk bergerak gitu loh. Jadi udah dicekal juga ya. Iya, kita nontonnya kayak nonton drama ya, jadi bukan kayak kasus hukum lagi gitu. Tadi Novel Baswedan mantan penyidik KPK juga kan bilang ya bahwa sebetulnya pada tahun 2020 Hasto ini sudah diusulkan jadi tersangka juga oleh penyidik pada saat itu. Tapi lagi-lagi pimpinan KPK Firly Bahuri tidak di ACC ya, tidak berkenan ya. Hingga pada akhirnya hanya 3 tersangka aja, yaitu ya Wahyu Setiawan, 1 ajudannya dan 1 pihak swasta. Hanya 3 itu. Nama Hasto seperti hilang terbawa. Padahal kalau kita ngomongin di tahun 2020 kayak kita wartawan juga sebenarnya udah ada bisikan-bisikan itu bahwa sebenarnya kok Hasto nggak ada gitu kan. Padahal kan di omongan-omongan ini
keterangan Wahyu Setiawan sebelumnya juga kalau diem gitu kan, Iya. di off the record bilangnya kayak gitu loh. Ada nama itu kok ada nama yang hilang gitu kan. Jadi kan Iya. bingung juga sekarang setelah PDIP nggak berkuasa, bongkar semua tuh gitu kan. Jadi Nah, bingung. berarti memang kental banget dong nuansa politisnya kalau Banget. ukurannya soal berkuasa atau tidak berkuasa. Iya, itu jadi kayak yang apa ya bahasanya? Agak mirisnya di situ karena kan jadi kayak drama pertunjukan bahwa penguasa di negara kita menggunakan hukum untuk bermain politik. Itu kan sebenarnya yang harus dihindari. Ini juga jadi kalau kata pengamat politik juga jadi apa ya, tantangan tersendiri buat presiden sendiri. Ayo dong buktikan bahwa Anda tidak seperti itu gitu kan. Karena ini kan masalah dapur rumah tangga yang meluas kemana-mana pada akhirnya ke hukum juga gitu. Oke. Nah, dengan sudah ditetapkannya Mas Hasto sebagai tersangka, berarti ini akan berhenti sampai di sini atau tetap harus Harun Masikunya ditangkap juga atau menyerahkan diri misalnya? Ya sebenarnya kalau konstruksi hukum yang baru pasti nanti ada Harun Masiku dan harus ada gitu. Si KPK juga bilangnya bahwa mereka sudah mengetahui keberadaan Harun Masiku. Jadi kita tunggu aja sebenarnya, cepat atau lambat kayaknya sih bisa, karena kan KPK tuh sebenarnya punya alat yang lebih canggih gitu untuk melihat buronan di luar gitu kan. Jadi sebenarnya itu gitu. Biasa kan penjahat itu jarak seminggu juga bisa ketangkap ya, walaupun kaburnya ke pelosok Indonesia entah di mana, itu bisa gitu ditangkap ya. Oke, ada Pak Afan, kita baca dulu ya komen nih. Jadi value Harun Masiku apa ya? Padahal kan cuma suap PAW anggota dewan yang notabene kan masalah internal partai Ibu Ketum. Di media sebelah yang bannya sering bocor alus katanya, karena terkait dengan surat keterangan lunas. Apakah betul? Surat keterangan lunas. Lunas ini KPR-nya berapa lama? Oke. Nah, kalau apa ya selanjutnya untuk apa Yasona Lauli ada update-nya belum? Ya itu tadi juga Yasona Lauli dianggapnya kan udah sempat diperiksa juga tuh sebagai saksi. Yang dianggapnya dia yang membantu Harun Masiku kabur. Maka kemarin juga KPK memeriksa mantan ketua imigrasi gitu kan, untuk melihat perkembangan itu. Jadi kayak konstruk besarnya seperti ini gitu. Mau ada OTT, lalu tiba-tiba ketua KPK terdahulu membocorkan itu ke ini gitu kan. Lalu tiba-tiba Hasto dan Harun Masiku sepakat untuk menyembunyikan barang bukti. Sepakat menyembunyikan barang bukti. Harun Masiku kabur, tapi permasalahannya KPK pasti sudah mencekal dulu dong Harun Masiku karena sudah ada data OTT gitu kan sebelum OTT. Tapi kenapa bisa lolos ke luar negeri? Nah itu yang jadi permasalahan, dan yang bertanggung jawab terhadap lalu lintas imigrasi Pakdo itu adalah Kemenkumham, yang itu Yasona Lauli. Jadi patut diduga bahwa Yasona Lauli juga terlibat dalam kasus ini. Nah, ada satu lagi nih soal fatwa ke Mahkamah Agung ya. Dua orang ini kan yang sebenarnya minta fatwa ke Mahkamah Agung bahwa Harun Masiku nih yang harus nyodok, itu siapa? Hasto atau Yasona? Katanya dua-duanya apa gimana? Itu masih belum jelas ya, tapi yang jelas memang Harun Masiku itu istilah kasarnya backingannya banyak gitu. Jadi kayak yang walaupun suaranya kalah dengan kader lain, tapi beberapa kader petinggi PDIP-nya mendorong Harun Masiku untuk masuk saja gitu. Dari banyak cara, bisa Hasto, bisa Yasona, bisa nama-nama yang lain juga kan, kita yang kita nggak tahu, menunggu penyelidikan dari KPK juga nanti ini. Itu sebenarnya suapnya berapa sih Mas Hafid? Ada yang bilang ratusan juta, tapi ada juga yang bilang udah MM-an ini. Soalnya katanya Mas Hasto juga nyumbang tuh buat ininya. Ini tadi yang dibilang Harun Masiku tuh punya banyak backingan. Saya nggak tahu ilmu apa itu yang dia punya sama backingannya banyak gitu kan. Jadi pasti dari mulai duitnya, dari mulai skenarionya dan lainnya juga ada sumbangsi dari yang atas itu. Oke. Tanggal 13 Januari undangan berikutnya untuk Hasto datang ke KPK untuk melakukan pemeriksaan sebagai tersangka ya.
kalau nggak datang udah harus dijemput paksa tuh. Karena memang ada Ini udah pemanggilan keberapa sih? kedua sebenarnya. Kedua ya? Kedua sih masih belum. Cuma memang ada indikasi bahwa ketika Hasto kooperatif dan masuk ke KPK dia bakal ditahan gitu loh. Iya. Jadi ada tadi juga dari kader PDIP juga bilangnya bahwa sebenarnya KPK melakukan penggeledahan itu untuk mencari keberadaan Hasto. Di mana sebenarnya. Jadi penggeledahan kasusnya di mana sudah 4 tahun lalu, penggeledahan barang bukti kan jadi kayak agak gimana gitu, barang bukti juga sudah lama gitu, agak sumir. Ada ucapan bahwa itu tuh hanya untuk nyari ada di rumah, ada di rumah nggak nih gitu kan, gitu sedang diincar, apa kabur atau gimana. Iya. Jadi untuk tanggal 13 pemanggilan berikutnya ada indikasi bahwa Hasto Kristianto bakal ditahan KPK. Karena kecenderungannya kalau tersangka sudah diperiksa oleh KPK itu langsung ditahan tuh ya. Ditahan biasanya untuk 20 hari ke depan. Artinya ketika besok nih tanggal 13 Januari misalnya Hasto Kristianto datang KPK, berarti beliau sudah siap untuk masuk tuh ya. Ya harusnya seperti itu sih. Ya seperti yang beliau sampaikan bahwa saya nggak takut untuk masuk penjara. Bahkan Bung Karno juga dulu kan gitu. Yang ditunggu kan tinggal gimana keluar Hastonya. 5 pejabat itu siapa aja gitu. Pembuktiannya ya. Actionnya bahwa memang memiliki bukti skandal pejabat atau elit-elit ya. Elit-elit yang katanya itu korupsinya luar biasa kata dianya. Jadi kita tunggu aja. Tapi katanya kalau sekali ada kotak Pandora dibuka, kartu A1 udah dibuka, semua kartu A1 semua dibuka semua dong. Jadi kayak berarti semua kena dong. Makanya itulah kenapa banyak yang mirisnya di situ, karena ternyata banyak juga yang main di pejabat-pejabat kita gitu. Iya. Jadi kan kayak emang saling menyandra gitu ya. Saling menyandra, saling pegang kartu nih gitu loh. Jadi kayak wah, enak juga. Ya karena kan mungkin ketika bekerjanya kan bersama-sama. Karena jadi tahu sama tahu lah, saling melihat. Dalam politik juga nggak ada kawan dan lawan kan. Iya, ketika jadi kawan kan tahu sama tahu lah. Tahu sama tahu. Karena bersama-sama gitu. Ketika lawan berpisah, bercerai ya akhirnya saling sandra kan. Meskipun Sandra Dewi juga kemarin mengikuti persidangan. Oke, kita akan ikuti ya. Ya. Kelanjutannya seperti apa serial drama kasus Harun Masiku ini. Sementara Harun Masikunya sendiri belum kelihatan batang hidungnya, tapi sekjennya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dipanggil oleh KPK untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Kita nantikan kelanjutannya minimal sampai tanggal 13 Januari dulu. Iya. Itu adalah tanggal pemanggilan Hasto untuk diperiksa di KPK sebagai tersangka. Oke, Mas Kabit, terima kasih sudah join di pagi hari ini. Ketemu lagi di kesempatan lain. Oke, Jono dan juga pendengar Trijaya, sampai di sini kebersamaan kita di Morning Zone edisi hari ini. Ketemu lagi besok di jam yang sama. Selamat pagi, sampai jumpa.